Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam berkat pagi. Setiap jam 6 pagi hari kita akan bersama bersyukur kepada Tuhan dan menyembah Tuhan dan merenungkan firman singkat untuk menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Mari kita sama-sama mengucap syukur dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang sangat baik, kami bersyukur Kau masih memberikan nafas kehidupan buat kami di pagi hari. Kami boleh menghampiri Tuhan dan memberikan rasa syukur kami lewat pujian, penyembahan, dan biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas izin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas izin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Syukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Penolong hanyalah diri-Mu, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Pagi hari ini kami tahu bahwa ada Tuhan yang setia, yang selalu ada buat kami. Ia memberikan nafas kehidupan buat kami sampai hari ini. Dan kami tahu Engkau satu-satunya Tuhan yang selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Kau berjanji akan menyertai kami dalam segala keadaan sampai akhir segala-galanya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang singkat untuk berkat pagi kita pagi hari ini. Terambil dari firman Tuhan tentang kisah seorang lumpuh di kolam Bethesda. Di Yerusalem ada sebuah, dikatakan ada gerbang domba, dan di sana ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di sana ada 5 serambinya, dan konon pada waktu zaman itu terkenal dengan setiap orang yang datang ke sana akan mengalami kesembuhan.
Dan beberapa orang di sana mempercayai bahwa di sana ada malaikat yang turun dan menggoncangkan. Dikatakan sewaktu-waktu ada malaikat yang turun dan menggoncangkan kolam itu, dan orang yang masuk ke sana itu akan mengalami kesembuhan. Tetapi ada cerita-cerita juga yang lain, dikatakan bahwa ada orang-orang yang lain berkata bahwa di sana itu mereka mempercayai bahwa ada dewa, dikatakan namanya itu Aesculapius. Dikatakan itu adalah dewa orang, dikatakan dewa kesehatan, saudara. Karena di sana adalah tempat orang-orang kafir yang dipersembahkan kepada dewa ini, dan orang-orang itu mengalami kesembuhan. Sehingga ada orang-orang Yahudi merasa tersinggung karena kenapa ada orang-orang Yahudi ke sana tetapi ke tempat orang kafir, ke tempat di mana ada dewa-dewa yang mereka mempercayai bisa menyembuhkan. Tetapi saudara, itu hanya beberapa cerita yang berkembang. Tetapi yang kita baca dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 5 ayat, ada kisah di situ. Sebelumnya dikatakan bahwa dikatakan seperti ini. Di situ ada di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam Ibrani dikatakan disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh. Mereka menantikan guncangan air kolam itu, saudara. Dan dikatakan sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan mengguncangkan air itu, siapa saja yang mendahului yang masuk ke dalam guncangan air itu akan menjadi sembuh apapun penyakitnya. Saudara, firman Tuhan ini berkata bahwa orang-orang yang datang ke sana mereka mengalami kesembuhan ketika malaikat turun menggoncangkan kolam itu. Tetapi suatu waktu ada kisah, ada orang lumpuh yang dia bertahun-tahun tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa disembuhkan. Dan suatu waktu Yesus ke sana bukan untuk disembuhkan itu, saudara, tapi dia ingin ke sana untuk berjumpa dengan orang-orang yang ada di tempat situ, saudara, yang memerlukan kebutuhan dengan berbagai khususnya untuk menyelamatkan setiap orang. Karena saya percaya Yesus datang bukan hanya untuk menyembuhkan kita secara fisik, bukan hanya menolong kita secara keuangan, bukan hanya membuka jalan semua permasalahan kita, tapi yang terutama dia datang menyelamatkan kita. Dia datang mengubahkan kehidupan kita. Dia datang supaya kehidupan kita boleh menjadi bilangan yang diselamatkan suatu hari kita bersama dengan Tuhan di surga. Sehingga soal mujizat, soal berkat dan yang lain itu hanya merupakan berkat, itu hanya merupakan bonus yang Tuhan berikan, menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Tapi apa yang terjadi dari kisah orang lumpuh ini? Bapak Ibu, kemudian orang lumpuh ini bertemu dengan Yesus. Perhatikan jawaban dari orang sakit ini. Di tempat ajaib ini banyak orang berharap kesembuhan, tetapi hanya sedikit orang yang disembuhkan. Tetapi apa jawab orang sakit ini ketika Yesus bertanya kepada dia, apa yang kamu mau supaya aku perbuat? Dia katakan seperti ini, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah mendahului aku. Saudara, Yesus menawarkan sesuatu. What do you want? Apa yang kamu mau supaya aku perbuat kepadamu? Tapi saudara, orang lumpuh ini menjawab dengan menyatakan alasan-alasan yang lain bahwa tidak ada orang yang menolong saya. Saudara, bukankah dalam kehidupan kita kadangkala, saudara, kita mempersalahkan situasi dan keadaan dan kemudian mengecilkan kekuatan kuasa Tuhan yang sesungguhnya Dia ingin melakukannya buat setiap kita, saudara. Banyak kali dalam keadaan-keadaan tertentu badai bisa diteduhkan oleh Tuhan. Tetapi saudara, tidak selalu badai itu diteduhkan. Kadang-kadang badainya masih mengamuk, tetapi Yesus mengubah hati kita dan membuat hati kita tenang, sehingga even though sekalipun badainya masih mengamuk, masih banyak guncangan, tapi kita boleh tetap merasa tenang. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku menjadi tenang. Jadi saudara, sesungguhnya yang pertama kita pelajari dari kisah ini, saudara, jangan pernah mempersalahkan keadaan apapun itu, seburuk apapun. Tapi lihat dari setiap masalah yang terjadi, kondisi seburuk apapun, lihat Tuhan masih bekerja. Dia bisa memutarbalikkan fakta dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Saudara, yang pertama saudara, jangan pernah mencari alasan-alasan
dengan kondisi yang sulit, dengan masa-masa yang sulit ini, sehingga membuat kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Kadang saudara, ketika mungkin contoh soal belum corona, saudara, belum masa pandemi ini saudara, mungkin kita tidak mengalami masalah-masalah yang double ya, yang sulit. Sudah ngalamin pandemi, work from home, kemudian juga ada banyak orang-orang yang mengalami secara pekerjaannya mereka juga kehilangan pekerjaan dan yang lain-lain. Saudara, bukankah ketika sebelum pandemi ini Tuhan yang sama yang kita sembah juga pernah menolong kita? Tuhan yang sama yang kita sembah juga pernah berbuat mujizat kepada kita, juga pernah berkata yang sama, what do you want? Apa yang kamu mau supaya aku perbuat? Saudara, bedanya hanya di season, bedanya hanya di musim. Tapi Tuhan kita, firman Allah berkata dalam Ibrani, dikatakan Yesus Kristus tetap sama dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Sebab itu jangan kita menyalahkan keadaan, jangan kita terdistract, teralihkan dengan keadaan yang buruk, saudara. Jadi sekalipun keadaan yang buruk, tapi mari pandangan kita hanya kepada Tuhan saja, saudara. Dia ingin menyembuhkan orang lumpuh ini, tapi orang lumpuh ini hampir kehilangan kesempatan, dia mencari alasan bahwa tidak ada orang yang menurunkan dia, saudara. Jadi kadang-kadang Tuhan ingin menolong kita, tetapi kita masih punya terlalu banyak argumen, terlalu banyak alasan. Tuhan kayaknya gak bisa, Tuhan kayaknya bukan saya yang salah, orang ini yang salah. Tuhan seharusnya tidak seperti ini, Tuhan seharusnya pekerjaan saya tidak tertutup, Tuhan seharusnya Engkau menyembuhkan saya, Tuhan seharusnya orang ini menolong saya, Tuhan seharusnya keadaannya tidak harus seperti ini, saudara. Jadi sepertinya orang lumpuh ini seperti mengajar Tuhan, saudara. Padahal Yesus itu sudah di depan matanya dia yang siap menolong dan menyembuhkan dia, saudara. Hari ini izinkan Tuhan merubah keadaan yang tidak mungkin, keadaan yang buruk, terjadi pembalikan keadaan ketika hati kita sungguh tertuju, bukan dipengaruhi oleh keadaan, tapi melihat Tuhan yang sungguh besar. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat firman Tuhan yang sederhana, berkat pagi, semoga sepanjang hari ini kita boleh mengalami kekuatan yang luar biasa. Mungkin setelah ibadah pagi hari ini saudara menjalani kehidupan tetap sama, masalah tetap sama, keadaan tidak berubah. Tapi mari cara pandang kita berubah bahwa Tuhan ada buat kita hari ini dan Dia siap untuk menolong kita. Dia siap untuk menyatakan kebaikannya buat setiap kita. Yang kedua, yang terakhir saudara, apa yang ketika Tuhan melakukan mujizat buat orang lumpuh ini saudara, apa yang dia katakan, apa alasan sehingga Tuhan bisa melakukan pertolongan, membuat kebajikan, menolong orang dan menyelamatkan orang-orang pada saat itu juga, dan itu masih berlaku sampai hari ini. Firman Tuhan berkata seperti ini saudara, di dalam Yohanes 5 ayat 17. Ketika orang lumpuh ini disembuhkan, gempar saudara, dan kemudian orang-orang bertanya kepada orang lumpuh ini, siapa yang menyembuhkan kamu? Karena ini hari Sabat, tidak boleh ada orang yang melakukan ritual penyembuhan. Dan kemudian Yesus sudah menghilang dari kerumunan orang banyak. Tapi kemudian orang lumpuh ini, saya katakan maaf, orang lumpuh ini saudara, dia berkata, dia ceritakan bahwa siapa yang menyembuhkan, dia ceritakan kepada orang-orang tersebut saudara. Dan kemudian ketika orang-orang Yahudi ini kemudian bertemu dengan Yesus pada suatu momen setelah itu, kemudian mereka bertanya, kenapa engkau bekerja pada hari Sabat? Apa yang Yesus katakan? Yohanes 5 ayat 17. Mari kita lihat jawaban Yesus secara lebih dekat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga saudara. Jadi firman Allah berkata saudara, jadi season boleh berubah, keadaan boleh kelihatannya tidak mungkin. Tapi satu hal yang kita pelajari dari kisah ini bahwa Bapakku, Bapa Anda dan saya, yaitu Tuhan yang luar biasa, masih bekerja. Jangan pernah batasi Tuhan. Kadang-kadang kita perlu melihat kepada kekuasaan Dia yang tidak terbatas dan masih bekerja dan sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Dan firman Allah berkata, percayalah bahwa bersama dengan Tuhan kita cakap dan kita sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Karena Bapa kita, Bapa Anda dan saya masih bekerja. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari masuki hari yang baru dengan satu keyakinan. Yang pertama, bahwa keadaan yang sesulit apapun Tuhan sanggup rubah. Dan yang kedua,
Bapa kita masih bekerja. Sebab itu terus percaya bahwa Dia terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang, Anda dan saya yang mengasihi Tuhan. Mari saya rindu kita untuk berdoa untuk mengakhiri ibadah singkat itu berkat pagi pada saat ini. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami tahu bahwa kadangkala keadaan boleh berubah, tapi kami percaya bahwa Yesus yang kami sembah tidak pernah berubah. Engkau masih sama dulu, sekarang, hari ini. Dan kami berdoa biar Engkau sendiri menghampiri setiap umat-Mu yang pada saat ini datang menghampiri Engkau. Dan kami mempercayai bahwa kuasa-Mu itu masih dahsyat. Seperti Engkau menyembuhkan orang lumpuh ini yang sudah bertahun-tahun tidak mengalami kesembuhan. Demikian kuasa yang sama juga menolong kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami, menolong, membuka jalan, mengubahkan kami dan memberikan iman yang teguh supaya kami tidak menyerah, supaya kami menjadi pribadi yang mempercayai bahwa Bapakku masih bekerja sampai hari ini, sehingga kami perlu tahu bahwa kami tidak pernah sendiri. Berkati seluruh jemaat umat-Mu yang hari ini, pagi hari ini beribadah bersama lewat berkat pagi. Di pagi hari kami menghampiri Tuhan, karena kami tahu ketika kami menghampiri Engkau, di sana ada berkat rahmat-Mu baru setiap pagi. Tolong setiap kami, jika ada di antara kami yang sedang mengalami masalah-masalah yang sulit, Tuhan tolong kami boleh menghadapi sepanjang hari ini dan melihat pertolongan dan kemenangan. Jika di antara kami ada yang sedang kebingungan, sedang mengalami kesedihan, sedang mengalami masalah-masalah yang tidak sanggup, keputusasaan dan semua hal-hal yang sulit, Bapa, kami berdoa biar Engkau meneduhkan hatinya, Engkau memberikan kekuatan sehingga setiap kami boleh mampu melihat keadaan yang masih di tengah badai, tetapi dengan cara pandang, dengan hati yang tenang, karena Engkau meneduhkan hati kami, karena kami punya Bapa yang selalu menyertai kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati gereja Tuhan, berkati seluruh keluarga kami, berkati setiap orang-orang yang kami kasihi, berkati setiap pekerjaan-pekerjaan umat-Mu Tuhan, berkati seluruh pemimpin bangsa kami, juga seluruh bangsa-bangsa di dunia. Kami berdoa biar Tuhan belas kasihan-Mu turun supaya kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Tolong setiap orang yang sedang berjuang di rumah sakit, semua para garis depan, bagian tim kesehatan, para dokter, suster, semua mereka Tuhan, Engkau berkati, Engkau sertai mereka dan beri kekuatan. Dan kami percaya kami sudah mengalami kemenangan, kami percaya pemulihan sedang Engkau kerjakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada kekuatan musuh, tidak ada sesuatu yang jahat yang akan menghancurkan hidup kami, yang akan membuat kami mengalami masalah-masalah yang tidak bisa kami handle Tuhan. Kami berdoa biar Bapa memproteksi kami, melindungi kami, menjagai kami. Secara khusus kami berdoa buat orang-orang yang ditinggal oleh orang-orang tercinta ketika pandemi ini berlangsung, ketika pandemi ini melanda. Bapa, Engkau kuatkan mereka, hiburkan mereka, dan kami tahu Tuhan kasih setiamu dilimpahkan atas setiap mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dan sekali lagi terima kasih buat hari yang baru. Kami masuki hari yang baru, kami masuki dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan masih bekerja, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bapakku masih bekerja. Terima kasih buat hari yang baru, terima kasih buat perlindungan Allah, buat berkat-Mu yang melimpah, buat kasih setiamu. Terima kasih buat sepanjang hari ini kami boleh menjadi berkat, sepanjang hari ini kami diubahkan, sepanjang hari ini kami boleh menyukakan Tuhan dan menggenapi rencana dan panggilan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatu demi nama Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi, God bless you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dari saya Jacqueline Selose, dan welcome to my YouTube channel Jacqueline Selose Official. Senang sekali boleh menghampiri Bapak Ibu Saudara setiap pagi jam 6 pagi. Kita ada ibadah singkat dengan nama berkat pagi, karena firman Allah berkata bahwa rahmat dan berkatnya itu baru setiap pagi. Saudara, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung, jangan lupa
untuk subscribe-nya dan juga untuk like-nya. Dan jangan lupa, saudara mungkin ada teman keluarga yang lain, semoga boleh menjadi berkat dengan kerendahan hati. Mungkin saudara boleh sharekan kepada orang-orang yang lain supaya boleh menjadi berkat. Dan jangan lupa leave a comment supaya boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki beban doa dan mungkin permohonan atau mungkin konseling, saudara boleh tulis di live chat pada saat ibadah pagi, dan juga boleh di kolom komentar. Dan dari kami rindu sekali untuk menjadi sahabat, untuk bersama-sama kita membangun kekuatan dan mendoakan saudara. Dan saya percaya bahwa 2-3 orang sepakat di dalam namanya, saat kita berdoa ada kekuatan yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk semua dukungannya. Dan saya percaya bahwa ketika kita masuki hari yang baru dengan kekuatan dari firman Allah, dengan pujian, penyembahan, dengan doa yang kita bawa di hadapan Tuhan, ada kekuatan yang baru dan kita akan melihat hari yang baru itu dengan kemenangan yang luar biasa yang disediakan oleh Tuhan. Ketika kita mengucapkan firman Allah dan biar kita deklarasi firman Allah itu boleh menjadi kekuatan dan kehidupan kita pada saat pagi hari, dan perlindungan Allah, penyertaan Tuhan turun dalam seluruh pekerjaan kita, keluarga kita, apapun yang kita sedang lakukan, terlebih kerinduan kita untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan, dan ingin menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi terima kasih, dan sampai bertemu pada jam 6 pagi setiap hari di YouTube channel Jacqueline Selose Official. Sekali lagi thank you so much and never giving up. God bless you.